Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan filsafat pendidikan yang ditinjau dalam dimensi aksiologis. Filsafat pendidikan adalah refleksi kritis dan filosofis terhadap urgensi dan keberadaan pendidikan, dipandang dari perspektif kefilsafatan hingga mencapai pemahaman radikal dan menyeluruh tentang apa itu pendidikan. Filsafat ditinjau dari 3 dimensi, atau terdapat 3 aspek utama yang mendasari perspektif filsafat. Aspek tersebut adalah ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga aspek ini mengkaji problem filsafat yang berbeda. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat yang ditinjau dalam dimensi aksiologis. Yang pertama adalah pengertian aksiologis. Aksiologis berasal dari kata Yunani aksio atau nilai dan logos atau teori yang berarti tentang teori dan nilai. Aksiologis merupakan teori atau cabang filsafat tentang suatu yang mengkaji manfaat atau nilai dari ilmu yang diperoleh manusia. Jadi, hakikat yang ingin dicapai aksiologis adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksiologis adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Objek kajian aksiologis menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai budaya dan moral, sehingga fungsi nilai dapat digunakan dan dirasakan di masyarakat. Selanjutnya, konsep nilai dalam aksiologis. Nilai aksiologis dibagi menjadi 2, yaitu nilai etika atau moral dan nilai estetika atau keindahan. Etika merupakan cabang filsafat tentang perilaku manusia. Etika dengan filsafat pendidikan memiliki hubungan yang erat. Masalah moral tidak bisa dipisahkan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran. Karena untuk menemukan kebenaran dan terlebih untuk mempertahankan kebenaran, sangat diperlukan keberanian moral. Sangat sulit apabila perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tanpa adanya kendali dari nilai-nilai etika. Karena itulah muncul rumusan pendekatan konseptual yang dapat digunakan sebagai jalan pemecahnya, yakni dengan menggunakan pendekatan etik moral. Dengan pendekatan inilah pendidikan diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri, dan kreatif. Estetika adalah cabang filsafat yang membahas keindahan atau hal yang indah yang terdapat pada alam dan seni. Estetika lebih menitikberatkan kepada predikat keindahan yang diberikan pada hasil seni yang merupakan dasar hubungan antara pendidikan dan estetika. Nilai estetika dalam dunia pendidikan menjadi patokan penting dalam proses pengembangan pendidikan, yakni dengan menggunakan pendidikan estetis moral, di mana setiap persoalan pendidikan coba dilihat dari perspektif atau pandangan yang mengikut sertakan kepentingan masing-masing pihak, baik itu siswa, guru, pemerintah, peserta didik, serta masyarakat luas. Ini berarti pendidikan diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang kreatif dan berseni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan aksiologis dalam dunia pendidikan. Yang pertama, aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan teoritis. Ada 2, yaitu kegunaan bagi ilmu teknologi. Nah, yang kedua yaitu kegunaan bagi filsafat.
Bagi ilmu dan teknologi, pemahaman terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan secara potensial mempunyai nilai kegunaan untuk mengembangkan isi dan metode ilmu pendidikan, mengembangkan mutu profesional, teori, dan praktek pendidikan. Teknologi berkenaan dengan desain dan evaluasi kurikulum dan pengalaman-pengalaman belajar serta masalah pelaksanaan dan perbaikannya. Pada dasarnya, teknologi pendidikan adalah suatu pendekatan pemecahan masalah pendidikan secara rasional yang beri kegunaan bagi filsafat. Konsep-konsep ilmiah yang dihasilkan oleh ilmu pendidikan secara potensial mengundang banyaknya kritik dari kalangan pengamat pendidikan. Maraknya kritik tersebut memberikan kondisi yang menunjang pada perkembangannya filsafat ilmu pendidikan. Aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan praktis. Yang kedua, kegunaan bagi praktek pendidikan. Pemahaman tenaga kependidikan secara komprehensif dan sistematis turut serta menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugasnya. Penugasan materi yang mantap terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan akan menjadikan seorang tenaga kependidikan dapat bekerja konsisten dan efisien karena dilandasi prinsip pendidikan. Pendidikan yang jelas terbaca serta tindakannya menunjukkan arah yang jelas dan tidak asal-asalan. Kegunaan yang kedua adalah kegunaan bagi seni pendidikan. Penerapan konsep-konsep bagi seni pendidikan dalam prakteknya perlu memperhitungkan terpenuhinya kebutuhan emosional berupa rasa puas, senang, maupun rasa sejenisnya, dan dapat dicapai apabila dikemas dalam bentuk prosedur dan teknik-teknik pendidikan yang diperhitungkan aspek emosionalnya. Terima kasih. Oke, itu adalah penjelasan tentang filsafat yang ditinjau dari dimensi aksiologis. Hanya itu yang bisa saya sampaikan.